Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu investor yang kami hormati. Kami dari kelompok 6. Pada hari ini kami ingin mempresentasikan tentang identifikasi dan pengembangan tempat wisata yang kami ingin kembangkan, yaitu air terjun Sri Getuk. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Dev Sebastian Petrus. Dan saya Fernando Ceferus Azali. Nah, dari hasil web research, air terjun Sri Getuk merupakan salah satu objek wisata alam yang terletak di Kecamatan Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Air terjun ini berada di tepi Sungai Oyo, sehingga untuk menikmatinya harus menyelusuri sungai dengan perahu rakit mesin yang sudah disediakan. Nah, gambar di samping ini merupakan perahu rakit yang akan membawa pengunjung ke air terjun. Jalan menuju ekowisata air terjun Sri Getuk Gunung Kidul bisa diakses oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Hanya saja belum tersedia angkutan umum kecuali menyewa jasa ojek. Jarak air terjun Sri Getuk dari Jogja sekitar 33 km dengan perkiraan waktu tempuh sekitar 1 sampai 1 jam 30 menit perjalanan. Setelah sampai di area parkir, para pengunjung mendapatkan dua opsi untuk bisa sampai di lokasi utama air terjun Sri Getuk, yaitu yang pertama dengan cara trekking atau berjalan kaki. Yang kedua dengan cara menggunakan rakit khusus. Cara trekking akan menempuh jalur sejauh 450 meter. Adapun dengan menggunakan rakit akan memakan waktu sekitar 15 menit perjalanan hingga sampai di lokasi utama air terjun Sri Getuk. Harga tiket. Harga tiket masuk air terjun Sri Getuk yaitu menggunakan rakit seharga Rp10.000 per orang. Sewa pelampung seharga Rp20.000 per orang. Dan Flying Fox Sri Getuk seharga Rp35.000 per orang. Jam buka air terjun Sri Getuk. Pada jam operasional air terjun Sri Getuk dari mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore. Penjemputan terakhir dengan menggunakan rakit yaitu pukul 4.30 sore hari. Air terjun Sri Getuk buka setiap hari atau di saat normal di luar kebijakan PPKM. Sejarah. Air terjun Sri Getuk memiliki sejarah. Asal mula nama Sri Getuk ini berasal dari kata ketuk dalam konteks bunyian atau irama. Karena kata ketuk sama untuk disebutkan masyarakat sekitar memutuskan untuk memanggil air terjun ini Sri Getuk. Nama Sri Getuk ini juga tidak lepas dari cerita, kisah, dan mitos yang beredar dalam masyarakat. Konon spot ini suka terdengar suara ketukan gamelan ketika musim hujan. Karena suara alunan musik gamelan Jawa tersebut, akhirnya para penduduk mengenalnya dengan sebutan getukan hingga menjadi awal mula nama Sri Getuk. Namun, sejarah asal-usul ini berasal dari sumber yang masih konon. Di samping itu, destinasi petualangan berupa air terjun ini tidak terlepas dari Kerajaan Mataram yang pernah berkuasa di daerah setempat. Para pembesar Kerajaan Mataram bersembunyi di Gua Rancang Kencono untuk menyusun strategi politik melawan penjajahan Belanda atau VOC. Tujuan awal pembangunan wisata air terjun Sri Getuk. Tujuan pembangunan tempat ini sebagai tempat wisata dikarenakan air terjun Sri Getuk ini memancarkan keindahan dan mempesona para pendatang. Sambil menikmati indahnya pemandangan, alih-alih sebagai wisata alam Sri Getuk juga syarat akan sejarahnya. Permasalahan yang dialami selama pandemi, wisata air terjun Sri Getuk ini mengalami sepi pengunjung, dan pada sebelum pandemi COVID-19, kunjungan ke tempat wisata ini bisa sampai 2.000 orang, tetapi sekarang di hari biasa hanya bisa sampai 50 sampai 100 orang.
Dampak pengembangan objek wisata ini selama pandemi COVID-19 sendiri bagi penghasilan warga yang mengelola Sri Getuk secara umum sementara hilang mata pencaharian dari objek wisata tersebut dan mendorong mereka mencari penghasilan lain. Berikutnya, pandemi ini juga berdampak bagi solidaritas masyarakat di Desa Bleberan untuk menjaga dan mengurus objek wisata tersebut. Berikutnya saya serahkan kepada Yesano Braheni. Nah, ini gambar-gambar referensi objek wisata air terjun Sri Getuk saat ini. Nah, untuk dinanya, air terjun Sri Getuk dapat dituju dari kota Yogyakarta menggunakan kendaraan pribadi melalui dua rute, yaitu Jalan Majapahit atau sebelumnya Jalan Ring Road Timur Yogyakarta, mengikuti jalan nasional menuju arah Wonosari hingga menemukan pertigaan Gading atau Pelayan, belok kanan, melewati pusat kecamatan Pelayan hingga terdapat pertigaan jalan menuju Bleberan. Petunjuk jalan menuju air terjun Sri Getuk terpampang jelas di setiap pertigaan jalan. Atau bisa melalui rute alternatif Jalan Imogiri Barat, Panggang, Pelayan, Bleberan. Nah, untuk potensi yang bisa dikembangkan yaitu yang pertama, pengembangan daya tarik wisata berbasis alam. Yang kedua, pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya. Dan yang terakhir, pengembangan daya tarik wisata buatan. Nah, untuk target yang dicapai, pengembangan yang selama ini dilakukan, bila ditinjau dari pengembangan ekowisata Sri Getuk, dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama dari aspek konservasi, pemanfaatan lahan tidak mengganggu dan mematikan fungsi lahan, tidak ada tekanan terhadap hutan, adanya program pelestarian daerah sekitar mata air, adanya program konservasi dan pelestarian seni dan budaya, pengembangan yang dilakukan warga dalam skala kecil dan area parkir di lokasi goa mengancam keselamatan goa. Yang kedua, pengembangan dalam aspek ekonomi bagi pendapatan warga desa, yaitu dapat membuka peluang usaha atau dagang bagi warga setempat. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur memperbaiki jalan, trek, untuk berjalan kaki dari kawasan parkir hingga air terjun, agar jika ada yang lebih memilih jalan kaki ke tempat wisata lebih nyaman dan aman. Yang keempat, pembuatan kawasan camping di area air terjun. Banyak pendatang yang menggunakan tempat ini sebagai kawasan camping. Maka, kami berpikir untuk mengembangkan suatu tempat camping di area sekitar air terjun agar lebih tertata dan rapi. Dan yang kelima, tempat wisata ini juga terdapat wahana flying fox. Kami berpikir akan mengembangkan beberapa wahana outbound seperti ayunan tebing. Rencana kasar untuk perubahan. Kami mengumpulkan warga sekitar untuk bersosialisasi dan bekerja sama dalam membangun dan mengembangkan objek wisata dan bekerja sama menjaga kelestariannya. Dan selanjutnya, membuat blueprint dalam pembuatan atau perbaikan infrastruktur agar para pendatang bisa lebih nyaman ke tempat wisata. Dan selanjutnya, pembuatan segala peraturan dalam segi keamanan, kebersihan, dan tata tertib. Dan yang terakhir, bantuan biaya untuk pembangunan kawasan wisata. Berikut ini merupakan gambar-gambar referensi yang kami sediakan. Jadi, untuk trek pejalan kaki, kami memikirkan untuk memperbarui dan memperbagus dari trek yang sudah ada. Kami memikirkan kalau trek pejalan kaki ini akan sangat bagus jika dibangun dari tepi sungai, agar para pengunjung dapat mendapatkan sensasi aliran dan dengan jernihnya air sungai.
Konsep kami yaitu dengan membangun trek yang terbuat dari batu-batu konblok, yang nantinya di sisi treknya terdapat bangku taman dan lampu. Nah, yang berikutnya yaitu kawasan camping. Berikut merupakan gambarannya. Jadi, nantinya kawasan camping ini akan kami bangun berdekatan dengan kawasan air terjun. Kawasan camping ini memang disediakan bagi para pengunjung yang senang untuk bercamping. Di sini, kami juga menyediakan banyak tempat sampah agar para pengunjung tidak seenaknya membuang sampah dan tetap menjaga kebersihan tempat wisata air terjun Srigetuk ini. Nah, yang terakhir kawasan outbound. Untuk kawasan outbound, kami membangun sebuah permainan outbound seperti flying fox dan ayunan tebing. Untuk flying fox-nya sendiri, kami memikirkan untuk membangun permainan ini yang nantinya akan berseluncur dari atas sungai dan dengan view air terjun melalui sisi yang berbeda. Untuk ayunan tebingnya, kami memikirkan untuk membangun di atas tebing bersebelahan dengan air terjun, di mana nantinya akan terasa oleh pengunjung suasana air terjun dari atas. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fernando Xaverius Azali. Baik, untuk kawasan camping. Kawasan camping ini kami beri nama Srigetuk Campsite. Tata letaknya, kawasan camping ini terletak di dekat kawasan air terjun. Jalan sedikit melalui trek berjalan kaki sepanjang 20 meter dari kawasan air terjun. Dan kawasan camping akan mulai terlihat, dan di sana Anda dapat membangun tenda Anda sendiri. Dan terdapat juga toko sewa tenda dan segala macam kebutuhan perkemahan. Untuk denanya Anda bisa lihat dari gambar seperti yang di kanan ini. Dan Srigetuk Campsite ini memiliki fasilitas yang pertama, tenda dan perlengkapan berkemah. Yang kedua, kamar mandi. Ketiga, akses jalan trekking. Dan yang keempat, kawasan api unggun. Alasan kami membuat kawasan camping di daerah tersebut karena yang pertama, kami menyajikan pemandangan yang sangat cocok bagi pengunjung untuk berkemah. Dengan pemandangan air terjun dan dikelilingi hutan dengan suasana nyaman, merasakan sejuknya udara daerah air terjun ini. Yang kedua, banyak pendatang yang menggunakan tempat ini sebagai kawasan camping. Yang ketiga, memajukan kawasan wisata ini agar tidak kalah dengan tempat wisata yang lain dengan menambahkan fasilitas camping yang pastinya sangat membantu tempat wisata ini mendapatkan lebih banyak pengunjung yang datang. Untuk harga camping air terjun Srigetuk ini, kami menyediakan 3 paket. Yang pertama, paket camping individu. Kami dengan membuka harga Rp150.000 dengan masa durasi paling lama 2 malam. Dan perlengkapan kami sediakan yang pertama, tenda individu, listrik dalam tenda, lampu tembak luar ruangan, dan toilet. Yang kedua, kami juga menyediakan paket camping rombongan. Paket camping rombongan ini memiliki maksimal orang sebanyak 6 orang. Dan kami buka dengan harga Rp300.000. Dan perlengkapan kami sediakan yaitu toilet, listrik di luar tenda, tenda ukuran 6 orang dewasa, matras tenda, guideline, akses kawasan api unggun. Yang ketiga, ada paket camping mandiri yang kami buka dengan harga Rp75.000 per orang. Dan perlengkapan yang kami sediakan hanyalah toilet. Buat kawasan outbound ini terletak di antara kawasan air terjun dan tempat camping. Yang pertama ada Flying Fox yang berada di titik awal yang berada di dekat air terjun. Yang nantinya Flying Fox ini akan meluncur di atas air sungai dari titik awal hingga area camping. Yang kedua ada ayunan tebing. Ayunan tebing ini terletak di atas tebing bersebelahan dengan air terjun. Untuk naik ke atas tebing ini sudah disediakan tangga yang sudah dipastikan aman bagi pengunjung. Kami membuka harga ayunan tebing ini sebesar Rp35.000 per orang. Buat pejalan kaki ini terdapat mulai dari area parkir mobil sampai dengan kawasan camping. Buat kesimpulan saran kami, menurut kami, dari pengembangan yang telah kami buat dan pikirkan bersama, ini sangat bermanfaat bagi pengembangan wisata air terjun Srigetuk, agar tempat wisata ini tidak ketinggalan zaman dan tetap menjadi destinasi wisata yang dikunjungi oleh para pendatang.
Dan saran dari kami untuk melestarikan keindahan air terjun Sri Getuk ini, selalu menjaga kebersihan dan melestarikan air terjun Sri Getuk supaya air terjun ini bakal terlihat indah dan selalu dikunjungi oleh para pendatang. Dikarenakan ini juga merupakan keindahan alam yang kita miliki. Demikian presentasi dari kami. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.